Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Karena Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Rasul Petrus mengatakan dalam Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia, Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan juga saya mau katakan kepada kita, Paulus mengatakan dalam Kisah Rasul 6 ayat Kisah Rasul 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Mantap! Semoga di pagi hari ini kita tetap dalam keadaan sehat, tetap dalam keadaan kuat, dan iman kita tetap mantap, dan semoga damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiran kita, kasih karunia yang berlimpah-limpah, sehingga kita tetap bertumbuh dalam iman, dalam doa, dan kita tetap melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan saya akan menyampaikan sambungan dari visi misi pribadi yang ada. Ini kita sudah masuk ke pilar yang keempat, ya, visi pribadi saya, bagaimana menjadi bapak rohani yang setia sehingga keluarga saya menjadi kuat, jemaat bertumbuh, dan kampung saya mengenal harapan dalam Kristus. Jadi dasar daripada apa kita adalah yang terdapat dalam Galatia 6 ya, ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Allah. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Ya, di lain ayat mengatakan jika kita tidak putus asa, jadi kita akan menuai. Nah, jadi pilar yang keempat ini yaitu bagaimana kita dengan masyarakat atau dengan orang-orang di sekitar kita. Di sini diperlukan namanya kecakapan sosial, ya. Kita tidak bisa lepas dari masyarakat. Kita tidak bisa lepas yang namanya bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi kita dimanapun kita tinggal, di masyarakat di mana kita tinggal, tentu kita harus memiliki namanya social qualification, ya. Bukan berarti kita mengabaikan social qualification itu, karena firman Allah jadi jelas, memang kita harus memperhatikan teman-teman seiman kita, itu sudah pasti. Tetapi juga firman Allah katakan dan melanjutkan bahwa kita tidak bisa berhenti di situ. Dan pilar inilah mengapa saya katakan pilar ini menjadi penting. Pilar yang keempat ini yaitu menjadi berkat untuk komunitas, ya. Jadi dalam rangka bagaimana supaya kampung kita di mana kita tinggal kita berdampak, ya. Ada hal yang harus kita buat, ada hal yang harus kita kerjakan. Saya seperti saya katakan mengalirkan air 24 jam, dan semua pengguna, baik pedagang, baik siapa saja bisa menggunakan air saya itu, termasuk saya. Dan rumah di mana saya tempati, ya, atau tentu dulu ini dipakai orang juga, ada yang jualan kain, jualan tinggal bengkel dan lain sebagainya, itu semua gratis, ya. Nah, di rumah saya yang lain, saya di situ lebih luas dari sini. Jadi itu mereka tinggal gratis, ya. Yang
penting mereka rawat dan lain sebagainya. Hasil bumi yang ada di situ, rambutan kah, apokat kah, nangka kah, saya kurang tahu nangkanya masih ada atau enggak, sudah lama. Mangga, rambutan, matoa, dan lain segala, kelapa, dan buah-buahan yang lain. Dan saya tidak pernah mempermasalahkan, ya, karena itu sudah beberapa tahun, ya, sudah berapa keluarga juga yang tinggal di situ. Karena setiap kali mereka tinggal di situ, saya berkata, yang penting dirawat, dan yang kalau Anda sudah punya rumah, ini segera Anda tinggalkan. Jangan rumah Anda sewakan, lalu kemudian Anda tinggal di sini. Nggak boleh begitu. Tapi saya melihat mereka yang tinggal, yang sampai yang sekarang yang belum bisa mandiri sudah lama, ya. Tapi apapun itu, ya sudah, mau bilang apa kita ingin mereka terangkat harkat dan martabatnya. Walaupun hari-hari ini saya sudah melihat mulai menggeliat ekonominya. Nah, artinya di sini mau saya katakan kita harus berdampak kepada lingkungan kita, kepada orang-orang yang lain yang tidak seiman dengan kita. Yang tinggal di rumah saya sana bukan seiman dengan saya. Jadi artinya bahwa kita harus memang memberikan dampak. Yang mengambil air ini juga bukan orang-orang yang percaya, tetapi juga mereka-mereka yang tidak percaya, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang tidak percaya. Tapi kita harus memberikan dampak kepada orang-orang lain. Nah, jadi kalau Alkitab katakan bahwa kita harus memperhatikan teman-teman kita seiman, ya, kita juga harus jangan di ayat 10-nya itu, ya, jangan juga kita mengabaikan teman-teman kita yang lain di luar itu. Itu sebabnya dikatakan jangan jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai, dan asal kita tidak lemah menjadi lemah dan putus asa. Kadangkala di tengah-tengah ke situasi kondisi yang ada, kita bisa saja menjadi lemah. Tetapi saya mau katakan bahwa ketika kita menjadi lemah, kita akan kehilangan apa yang menjadi yang kita miliki dalam kehidupan kita. Ada teman, ya, Raga mau lewat. Jadi kita sebagai orang yang percaya, kita tidak bisa hanya hidup dengan kelompok kita, tapi ada kelompok-kelompok lain yang harus juga kita melakukan sesuatu yang sebagaimana tugas dan tanggung jawab kita. Jadi kita akan melakukan apa yang baik, ya, dalam kehidupan ini. Nah, dalam pilar keempat ini kita sudah mengatakan supaya menjadi berkat untuk komunitas kita, untuk masyarakat kita, dan kita juga mengatakan bahwa supaya kasih dan iman dalam perbuatan ini, sebenarnya saya mau katakan supaya kasih dan iman saya terlihat nyata dalam perkataan, tindakan, dan perbuatan, bukan hanya di lingkungan umat, tetapi juga di lingkungan saudara-saudara yang lain. Artinya, ya, mau saya katakan kita berbagi kasih dengan mereka. Saya, ya, seringkali ketika menolong orang, saudara-saudara kita ini, kita kasih modal, karena saya tidak terbiasa untuk memberikan umpan itu, ya. Ya, sekali-sekali boleh, tapi kalau untuk melihat ekonomi mereka meningkat, kita biasanya memberikan modal usaha, ya, apa yang kita bisa tolong dari mereka. Bahkan ada kita berikan ternak kepada mereka, tetapi ketika kita minta supaya istilahnya kita mau potong ternak itu, dibilang sudah mati, ya. Padahal, ya, sudahlah. Artinya kita sebagai orang yang percaya,
kita harus tetap mau berbuat sesuatu untuk membangun ekonomi mereka, atau dalam perdagangan. Kenapa? Kalau mereka dalam usaha peningkatan itu mereka bisa mandiri, itu kan kita menjadi senang, kita menjadi bersuka cita. Dan nilai-nilai memang saya ajarkan, nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai kebenaran, tidak boleh berdusta dan lain sebagainya. Dan itu, tapi pada kenyataannya beda dengan perbuatan. Dan kita sebagai orang percaya, kita harus tetap jangan jemu-jemu berbuat baik. Sama seperti yang saya katakan beberapa waktu yang lalu, ketika kita berbagi air, ya, selama tahun 2000 sampai sekarang nggak pernah ada masalah. Tapi kemudian ada masalah karena ada orang-orang yang menyalahgunakan, yang sebenarnya bukan salah menyalahgunakan. Bagi saya, orang datang kepada saya karena perbuatan orang itu yang mandi telanjang, sementara baik itu mau siang kah, mau sore kah, mau apakah, suka-sukanya gitu. Jadi akhirnya kita, seperti saya bilang, itu sementara kita mati tutup. Nah, kalau pagi begini sudah hidup dia, ya. Nanti kalau sudah kita nggak kita tutup dia. Jadi artinya kita ingin masyarakat yang komplain itu, ya karena dikatakan kita yang menyediakan air gitu. Jadi kita berbuat sesuatu yang baik pun bisa dikomplain, ya. Tapi ya makanya kita menjawab itu dengan sebenarnya keinginan hati kita supaya itu ya dengan tulus sebenarnya kita beri. Kenapa saya bilang dengan tulus? Karena kalau selama 26 tahun ada banyak orang yang istilahnya membuka, harus saya tengah malam harus bangun untuk mematikan itu karena dibuka tengah malam, orang-orang yang mungkin lewat cuci tangan dan lain sebagainya, dan mereka sengaja buka, nggak tutup. Nah, itu membuat kita bangun. Tetapi itu tidak membuat kita putus asa untuk berbuat yang baik. Nah, jadi karena kita ingat bahwa kasihlah yang harus kita bagi kepada mereka supaya memberikan dampak kepada orang di luar sana. Langkah praktisnya adalah ketika kita berada dalam pilar yang keempat ini menjadi berkat bagi komunitas, bagi masyarakat, bagi kampung, bagi daerah di mana kita ada. Tentu ada hal kita tentu ya bersilaturahmi kepada mereka atau menyapa mereka, ngobrol dengan mereka, say hello kepada mereka. Kadangkala saya tidak sungkan-sungkan memberikan ya sekedar beli beras mereka 20.000 ya, supaya ketika dia mengeluh ya, kalau dia belum makan kita kasih uang untuk dia makan dan lain sebagainya. Karena walaupun saya belum makan, kalau orang nggak makan itu kita prihatin ya, kita tidak bisa. Saya kuat tidak makan ya, tapi saya juga kuat makan. Kuat tidak makan tapi kuat juga makan gitu. Ya makan sendiri gitu. Artinya kalau saya mau puasa ya puasa mau panjang, nggak tergoda dengan situasi dan kondisi. Tapi saat orang mendengar saya hanya mau melakukan bagian saya, mau berbagi roti yang tidak kita punya ya. Jadi itu. Jadi kita harus bisa berbagi dengan yang lain, dengan ya mengunjungi mereka, apa kesusahan mereka, dan kita ngobrol supaya mereka tetap sabar, tetap berjalan dalam kehendaknya. Yang kedua adalah pada waktu yang lalu saya memberikan les bahasa Inggris dan bahasa Jepang ya. Jadi saya Nihongo o oshiemasu. Jadi saya mengajar bahasa Inggris, eigo o oshiemasu. Jadi saya mengajar bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Dan itu gratis. Selama bertahun-tahun saya melakukan itu. Dan saya bukan hanya memberi mereka gratis, tapi saya juga mengupayakan bagaimana saya bekerja sama dengan orang lain untuk memperhatikan gizi mereka,
kadangkala dari sekolah di mana saya istri saya mengajar, atau dari teman-teman di mana mereka mau berbuat untuk menyediakan kebutuhan mereka, ya, supaya mereka tetap sehat, kuat, dan mereka tidak alergi menolak saya, tidak, karena bagaimanapun kita mereka sudah mengenal saya sebagai pendeta. Tentu kita sebagai orang yang percaya hikmat Tuhan akan terus kita lakukan tapi dalam hal ini kita harus menunjukkan hal-hal yang bisa mengembangkan masyarakat. Saya berkata kepada mereka baik yang saya didik SMA, yang SMP, kalau mereka SMP, saya katakan mungkin 5 tahun ke depan ya Anda bisa menjadi orang yang bisa menangani dunia pariwisata. Di dunia pariwisata itu banyak duit, ya. Artinya ketika mereka di dunia pariwisata melakukan, mereka punya nilai jual, mereka bisa mendapatkan sesuatu di sana. Dan itu bukan main-main, asal di-manage dengan baik, dan mereka jasa mereka itu harus benar-benar, karena saya terlibat di situ. Jadi di dalam menerima tamu, ya, atau kadangkala membawa tamu untuk keliling pulau ini dan lain sebagainya. Saya sudah dapat uang kendaraan, saya kadangkala juga dapat tip, ya. Di situ kita bertambah teman dari ada yang dari Jerman, Belanda, Prancis, ya, Australia, banyak sekali, dan kapan saudara-saudara saya dari Arab Timur Tengah, Kai Pahalu, ya, kita mas muki, ya. Sekedar untuk menyapa mereka. Jadi ketika kita memperkenalkan diri kita kepada mereka, dan main subjek saya bahasa Inggris ataupun ke bahasa Jepang. Jadi artinya bahwa kita adalah orang yang mau mendidik. Saya katakan bahwa kepada mereka 5-6 tahun atau 10 tahun, 20 tahun ke depan, Anda menjadi pemimpin-pemimpin, atau Anda menjadi seorang mahasiswa, ya, bagikan ilmu Anda itu gratis, kasih, karena saya juga bikin Anda gratis, kan gitu. Tapi kalau Anda mendidik orang-orang yang punya, ya Anda boleh ambil. Tapi kalau kepada orang-orang yang nggak punya seperti Anda, ya janganlah, ya. Ajar mereka dengan tulus, ajar mereka dengan baik, supaya mereka bisa juga seperti Anda, minimal seperti Anda. Kalau makanya saya katakan, teman saya bilang, ngapain abot tinggal dia karena ada kan bahasa Inggris itu yang harus diperkatakan. Jadi bahasa Inggris itu tidak bisa diam, harus diperkatakan. Misalnya ada present, past, dan participle, itu harus mereka hafal. Misalnya go, when, gone, kapan go, kapan when, kapan gone, gitu ya. I go, I went, I have gone, ya gitu. Jadi semua ada rumusnya, dan itu yang dalam rangka apa? Ya ini tadi, menolong mereka supaya mereka juga bisa menjadi alat kelak. Karena saya katakan di NTB ini yang bisa dijual itu hanya dunia pariwisata. Jadi kalau dunia pariwisata atau industri pariwisata, kalau Bali kan sudah cukup terkenal. Kami punya pulau ini punya potensi yang sangat luar biasa. Provinsi ini punya potensi yang sangat luar biasa. Jadi untuk keindahan, untuk semua alam dan gunung, makanya orang sering datang ke Indonesia ini untuk mendaki gunung Rinjani ataupun gunung Tambora. Ya. Jadi itu sesuatu yang daya tarik bagi bule-bule, dan Anda kan sering melihat bagaimana orang-orang bule itu di Sembalun, atau itu kan mereka guide-guide-nya, walaupun dengan segala kebebasan mereka, pada akhirnya mereka bisa juga kan menjamu para bule dengan baik. Nah, jadi itu yang bisa saya perbuat untuk mendidik anak-anak saya dalam langkah praktis. Kita memberikan dampak
menjadi berkat bagi mereka. Yang ketiga adalah, ini yang saya katakan, melatih. Gak usah banyak-banyak, melatih 1-2 orang. Saya waktu bahasa Inggris itu, ada 1 orang yang betul-betul, karena dia kemampuannya juga beda. Jadi itu biasanya saya memberikan kepercayaan kepada dia untuk ada di depan. Sebenarnya semua murid saya berikan kesempatan untuk ngomong ke depan. Tapi kan ada juga yang malu-malu. Tapi dengan anak ini saya karena istilahnya saya kader, saya dengan artinya melatih. Kamu lihat saya, lalu kamu ikuti dan kamu mengajar gitu ya. Teman-temannya tentunya. Nah, jadi mengikuti, lalu saya katakan, kamu sekarang saya mendengar kamu yang mengajar, kamu yang ngomong, untuk melatih mereka teman-temanmu, begitu. Jadi suasana jadi lebih hidup. Itulah dalam rangka ada banyak hal yang harus kita lakukan untuk memberikan dampak di komunitas kita. Tapi satu hal, tetap jaga keharmonisan, jaga tetap harmonis satu dengan yang lain, dan sehingga kita tetap bisa membangun persahabatan, membangun hubungan yang baik satu dengan yang lain. Kalau kita tidak berdampak, kita tidak mau berbuat sesuatu kepada mereka, ya kita seperti Alkitab katakan, tidak care berarti. Kita tidak care. Kita ingin peduli kepada sesama kita. Lakukan yang baik supaya Tuhan juga menyatakan kebaikan. Dan pilar ini saya sudah katakan kepada kita, bagaimana menjadi bapa rohani yang setia, bagaimana menjadi membuat keluarga menjadi kuat, bagaimana jemaat menjadi bertumbuh, dan bagaimana kita menjadi berkat di komunitas di mana kita ada. Semoga langkah visi misi ya sudah selesai, dan pilar juga dalam rangka pilar ini sudah saya katakan, dan tetapi ada hal-hal dalam menjaga visi misi kita, ada hal-hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini, ya. Jadi kita besok, nanti sore, ya, itu menjadi terakhir dalam mengutarakan visi misi saya dan langkah-langkah yang harus dilakukan, dan kita bisa melihat, mengukur. Ini yang penting ketika melakukan visi misi, kita bisa mengukurnya, ya. Cara mengukurnya nanti kita lihat di langkah terakhir, ya. Apakah visi itu berjalan sebagaimana kalau kita tetapkan 6 bulan atau 1 tahun, kita bisa melihat bagaimana misalnya mereka intensitas mereka bertumbuh semakin kuat atau tidak. Itu bisa dilihat dari kehadiran mereka untuk ibadah dan lain sebagainya, atau kesungguhan mereka, intensitas mereka untuk menolong yang lain dan lain sebagainya, atau dengan yang lain-lain. Tetapi nanti sore akan saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap. Oh ya, kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah dalam visi misi pribadi ini, dan kami sudah selesai membagikan 4 pilar itu, dan kiranya Tuhan menolong di dalam nama Yesus. Kalau ada yang sakit, dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan keluar, dan oleh bilur Yesus engkau sembuh. Dan kalau ada yang mengalami persoalan, Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang berkati mereka. Dalam nama Yesus, terpujilah engkau Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyatakan segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup mereka. Nyatakan mujizat, menyatakan pertolongan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, selamat berkarya, dan semangat. Roh Kudus tetap bersama dengan kita. Roh kita tetap menyalah-nyalah dalam Tuhan. Mantap, mantap, mantap.